Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menyusun paragraf menjadi sebuah teks bacaan, dan perubahan wujud benda, menyublim dan mengkristal. Menyusun paragraf menjadi sebuah teks bacaan. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk dapat menyusun paragraf menjadi sebuah teks bacaan, kita harus membaca paragraf tersebut dengan seksama dan teliti. Kemudian setelah membaca, baru kita bisa mengurutkan atau menyusun sehingga menjadi sebuah teks bacaan. Perubahan wujud benda menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Contohnya yaitu yang pertama, kapur barus yang diletakkan dalam lemari baju lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Yang kedua, pengharum ruangan yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan habis menjadi gas. Yang kedua yaitu ada perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu saat terjadinya hujan salju. Hujan salju terjadi karena peristiwa berubahnya uap air di awan yang menjadikan kristal salju karena udara dingin. Untuk tugas bahasa Indonesia, kerjakan kitab tematik halaman 160 sampai 161. Untuk materi yang kedua yaitu materi PPKN, peran dalam kelompok. Sebagai seorang siswa, kalian memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru ataupun kepala sekolah. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok ataupun individu atau perorangan. Saat tugas yang diberikan secara berkelompok, maka tugas harus dikerjakan secara berdiskusi bersama-sama. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Peran dan tugas anggota kelompok. Yang pertama, ada yang memimpin diskusi atau ketua kelompok. Yang kedua, ada yang bertugas mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, ada yang bertugas sebagai wakil ketua kelompok. Yang keempat, ada yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, ada yang bertugas untuk menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Semua tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kenapa harus melakukan dengan tanggung jawab? Karena agar tugasnya bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Untuk materi yang ketiga yaitu ada materi matematika, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lama suatu kegiatan berlangsung, kita bisa menggunakan alat ukur waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Macam-macam alat pengukur waktu. Yang pertama ada jam analog. Jam analog ini memiliki 3 jarum jam. Yang kedua ada jam digital. Yang ketiga ada jam pasir. Dan yang keempat ada stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur lamanya waktu untuk saat melakukan kegiatan. Dalam satuan waktu, ada 3 satuan waktu yang biasa digunakan, yaitu ada jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan cara membaca waktu pada jam analog berikut ini.
Ada 3 jarum jam pada jam analog. Jarum kecil menunjukkan detik, jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk ke angka 4 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi, jam di samping menunjukkan pukul 04.00 atau pukul 4. Gambar yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Jarum pendeknya menunjuk di antara tengah-tengah 4 dan 5. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk di angka 6. Jadi, jam di samping menunjukkan pukul 04.30 atau setengah 5. Untuk tugas matematika, kerjakan kitab tematik kalian di halaman 171 sampai 172. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Fatim cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.